Taib. Sekarang di sini harga harus maklum bagi kedua belah pihak menurut jumhur ulama. Wasyartu sabi'u an yakuna ats-tsamanu ma'luman lil muta'aqidaini aidha kama taqaddam. Yaitu harga harus diketahui oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Li'annahu ahadul 'iwadaini. Karena harga ini adalah salah satu dari dua hal yang ditukar. Fashturitul ilmu bihi kal mabi', maka disyaratkan mengetahuinya seperti komoditi juga harus diketahui. Taib. Jadi harga harus diketahui. Kaif? Di sini kan banyak cabang permasalahan yang kok sepertinya enggak selaras dengan ini. Taib. Ada yang halal boleh dan ada yang haram tidak boleh. Kita mulai dari yang boleh-boleh dulu. Ya, kita ambil yang boleh-boleh dulu insyaallah sesuai dengan uruf juga dan tidak ada ketidakridhaan di sini. Syuf di sini coba. Bedakan begini. Antum ke Indomaret, Pak. Ya, antum ke Indomaret. Kemudian antum bawa keranjang belanjaan. Karena bakal belanja banyak nih. Beli ini, plek, taruh ini, taruh ini. Antum tanya ke antum tahu nggak semua harga dari semua itu? Laki-laki mana mau ya? Asal plek-plek aja. Ya, beli ini, beli itu, taruh. Kalau perempuan kan masih banyak perhitungan. Liatin harga ini, liatin harga, hafalin kalau bisa hafalin, update dan seterusnya. Laki-laki mana mikir kayak gitu? Aduh, udah. Plek-plek banyak itu nyeselnya nanti pas bayar gitu kan. Tapi di sini ya udah taruh dulu. Barang-barang ini antum hafal enggak? Antum enggak bakal hafal ikhwan. Anda aja yang pedagang aja bodo amat gitu kan. Ya, kemudian pas ketika setor ke kasir, fadhal. Taib. Kemudian kasir kan ngitung. Dan kasir kemudian akan menyebutkan apa? Jumlah total. Menyebutkan jumlah total dari harga barang semuanya. Taib. Totalnya 258.000 Pak gitu. 258.500. Taib. Ini kan sudah maklum bagi kita, maklum. Masuk dalam persyaratan alhamdulillah. Ya, berarti tidak wajib, tidak harus untuk mengetahui harga semua detail barang, enggak harus. Tapi minimal yaitu apa? Kompilasi semuanya digabung segini harganya, udah cukup. Dah, oh segitu, ya dah. Entah bayar cash atau bayar secara virtual. Antum makan misalnya di restoran, masakan Padang lah, warteg, ya, coba. Satu persatu tanya coba. Mbak, buncis Mbak, kalau pakai buncis berapa ya? Disebutin harganya. Ikan tongkol nih Pak, yang palanya berapa, kalau tambah ikan tongkol berapa, disebutin harganya. Kikil kalau tambah kikil berapa, itu lama-lama diusir kita lama-lama. Ini semua harga ditanya, mau bikin warteg atau gimana kata dia gitu. Nah kan kita baru apa, tahu harganya nanti pas selesai makan baru tahu harganya udah. Maka ketika akad, walaupun dia akad di akhir, maklum udah kelas, memenuhi syarat. Ya. Itu di lapangannya seperti itu.
Ketika kita mau makan, kita nggak tahu harganya. Ketika kita ambil, kita nggak tahu harganya. Tapi di ending kita baru tahu semua dari harga yang telah kita ambil. Apakah ini sah, memenuhi syarat? Memenuhi syarat insyaallah. Tayyib. Cuma beberapa dari ulama ada yang mengatakan ya begini, sebagaimana tadi ya, al-jahil, orang yang nggak tahu harga, jika dia tahu harganya di majelis sebelum berpisah, maka nggak masalah. Seperti yang tadi di Indomaret, kita belum berpisah sama kasirnya, kita udah tahu duluan harganya, maka ini nggak masalah. Cuman kan kenyataannya kadang-kadang di beberapa transaksi kita, apalagi laki-laki nih, kadang-kadang kita itu masa bodoh dengan harga. Dah berapa aja lah, kembalian nanti datang. Tanpa sadar loh, ini banyak kayak gitu. Di mana coba contoh di mana ya, kawan? Di mana contohnya? Bahkan di warteg sekalipun. Atau masakan Padang atau dimanapun. Kita habis traktir orang, disebutin, nih, ya kan? Dan warteg tersebut nggak pakai struk, dia pakai lidah doang yang ngomong. Oh iya, kita nggak denger apa yang dia omongin dari harga, kita langsung ngasih uang 200.000 atau 100.000, nunggu kembalian aja, Harga di sini maklum bagi atau diketahui bagi penjual, itu sahibul warteg, tapi bagi kita nggak tahu karena kita nggak dengar. Ya, kalau menurut jumhur ulama ini tidak sah jual belinya. Ya, tidak sah jual belinya. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, nggak tahu karena apa? Karena nggak dengar tadi berapa duitnya, dia berapa bayarnya harus kita bayar. Kita prediksi paling berapa gitu kan? Dia nyebutin 75.000. Ya, kita kasih uang 100.000. Kita nggak dengar kalau itu 75.000. Tayyib. Ya, artinya kita nggak tahu kalau itu 75.000. Sah nggak jual beli? Bagi jumhur ini seolah-olah tidak sah. Tapi kalau kita kiaskan, kita akan tahu nanti setelah ada kembalian kisaran segitu, maka nggak masalah. Nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Kadang-kadang kita nyelonong gitu aja Pak, ya. Masih Padang, dia apa? Ini tadi kerupuk, tambahannya kerupuk, terus ini, tek gitu. Ya. Taunya pedagangnya juga nggak nyebut berapa. Ya udah, baru ketahuan berapanya pas apa? Pas kembalian di situ, oh segini. Sah nggak jualnya? Sah. Karena harga itu nggak harus dilisankan, nggak harus ditulis, tapi yang penting diketahui kisarannya berapa, ya udah segitu. Tapi sekarang, ana pernah beli ikhwan ketoprak ya di daerah dekat Senopati. Itu ketoprak legendaris loh, di pinggir jalan biasa. Ini juga biasa, gerobaknya biasa. Apa yang iseng-iseng ke warung situ, nunggu sebelum kajian di daerah situ, masih lama nih. Pengen makan iseng makan ketoprak. Datang kemudian ada ketoprak nih, kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya ketoprak biasa. Terus pedagangnya memberikan warning kepada dari awal. Pak, ini yakin nih Pak mau beli sini. Lah kenapa kata saya? Kenapa emang? Ini Pak lihat Pak, harganya 50.000 ketopraknya. Ketoprak 50.000. Kaget saya. Ini beneran 50.000. Wah kok makan di pinggir jalan harga ketoprak 50.000 gimana ya? Tapi tertantang kan saya kan. Ya udah beli Bang. Malah justru Anda beli 2. Satu buat ibu Anda di rumah. Pengen tahu nih gimana ketoprak ini. Lalu Anda cari juga di Google, ternyata ini ketoprak legendaris. Walaupun di pinggir jalan kayak ketoprak biasa gitu. Nah, di sini penjualnya benar nih. Karena dari awal dia sudah memberikan warning ke ana 50.000 karena ini unusual, tidak biasanya urufnya ketoprak. Ketoprak paling 15.000, 17, 20 lah itu paling mentok. Orang kalau misalnya beli ketoprak 50.000 terus dia nggak dikasih tahu, terima nggak tuh orang? Pasti nggak terima di akhirnya, pasti berantem juga itu lama-lama. Tapi bagusnya ini penjualnya karena mungkin udah punya pengalaman berantem sama orang mungkin, jadi ngasih tahu di awal. Nih Pak, maaf nih 50.000 nih harganya nih.
takutnya nanti salah. Oh ya udah, Anda tertantang karena ada duit. Coba nggak ada duit, Anda pergi 50.000, Anda beli 2 bahkan, dan Anda bungkus dua-duanya. Sampai rumah kecewa sih, karena mendingan yang 20 ribuan, enakan gitu. Udah sedikit, sambelnya bakhilnya minta ampun, ya enggak, ini tanpa nyebut merek karena Anda lupa mereknya apa. Tapi pedang ini benar, orangnya benar nih. Dari awal, karena ini tidak sesuai dengan urf, dia ngomong dari awal. Supaya ekspektasi kita kan ekspektasi urf biasa, kearifan lokal. Nanti kan bisa gontok-gontokan kalau salah paham. Maka dari awal dia bilang, maaf nih, ini ketoprak mahal. Dan ternyata emang banyak yang beli. Cuman Anda doang yang offline belinya. Rata-rata yang beli apa? GoFood dan seterusnya. Anda doang yang beli offline. Ya. Nah seperti ini bagus orangnya. Nah kadang-kadang kita dapat di Instagram atau di Facebook ada kasus orang dikasih bill atau tagihan makan makanan kayak biasa sederhana tapi 1 juta berapa? Taib. Gimana itu? Belum lah, jangan ke pemerintah dulu deh. Maksudnya nggak usah ke aparat dulu, nggak usah ke hukum negara dulu, ke syariat dulu. Apa hukumnya seperti ini? Kita tahu ya, kalau antum makan di kayak warteg, pecel lele pinggir jalan, harga standar uruf kan, makanya nggak ada masalah. Baru diketahui harganya ketika bayar dan kembalian, itu nggak masalah. Itu udah menjadi uruf kita di mana-mana, semua tempat di Indonesia ini, sehingga tidak dibungkiri ini menjadi hukum tersendiri. Tapi ketika harga yang ditarifkan itu tidak tercantum dan tidak diberitahu atau diberi warning sebelumnya, dan baru kemudian diketahui setelah sesi pembayaran ternyata harganya 5 kali lipat dari uruf biasa, maka gimana nih konsumen nih? Ya, antum cuman pecel lele biasa, lele, sambal, kemangi, ini itu dah. Itu uruf di kita paling mentok 25-30 misalnya. Ekspektasinya kan gitu. Bentuknya juga sama. Lelenya lele biasa. Pas tagihan ternyata 1 porsi pecel itu bukan 30, melainkan 400.000. Loh, jangan enggak 400, itu gini kebangetan. 100.000 1 porsi. Es tehnya 50.000. Astagfirullahaladzim. Ini beneran nih Pak? Iya bener, itu emang harga kami. Kok nggak dikasih tahu dari awal? Kok nggak ada menu gitu, apa tulisan menu gitu, daftar menu? Kok nggak ada? Ya nggak apa-apa Pak, yang penting harga kami segini. Taib, ini gimana nih? Kita bisa nuntut juga orang ini, bisa aja masuk pasal penipuan, bisa aja. Kalau kita mungkin udah pengacara untuk penuntutnya, bisa aja. Karena uruf yang berlaku nggak seperti itu. Tapi secara syariat ini gimana nih? Kita udah terlanjur makan. Dimuntahin. Kira gimana? Tentu bisa kita tuntut, Orang ini menipu dengan kamuflase sederhana. Ya, gimana? Kita boleh nggak bayar? Tetap kita bayar, tapi bayar sesuai dengan uruf yang berlaku. Umumnya harga segitu, bukan dengan harga yang dia tarifkan yang terlalu tinggi. Karena kita ekspektasi uruf yang berlaku, jadi nggak bisa bayar lebih dari itu. Ya seperti itu. Kita punya hak untuk tidak bayar sampai segitunya. Kecuali kalau memang dia udah memberikan rokem atau nama-nama nomor-nomor ini segini ini. Nah itu baru kita yang nggak berkutik itu. Lah kenapa Bapak nggak ngelihat duluan? Ya, waduh, maaf nih Pak, saya nggak ngelihat tadi harga segini. Nggak bisa, udah ada harga di sini. Ya, kita mau dihukum pemerintah juga nggak bakal bisa nuntut, karena udah tertera harganya. Nah, seperti itu. Ya. Taib. Jadi uruf itu sangat berlaku juga bahkan untuk masalah harga. Maka bagi yang urufnya itu harga 30 ternyata dia 10 kali lipat lebih mahal, maka ini bisa kita tidak terima, ya. Kalau kita sudah menikmatinya dan merasa tertipu dengan itu, ya seperti itu. Wallahu taala alam. Taib. Sampai sini ada pertanyaan nggak ikhwan tentang masalah jual beli ini? Atau jelas semua insyaallah? Ayo Pak Taufik.
Hmm. Prasmanan. Hmm. 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 Oke. Oke, syukuran. Ya, ini permasalahan juga. Restoran all you can eat ini di beberapa itu strategi marketingnya seperti itu. Dia yang penting kita masuk harus register atau bayar langsung 100.000 misalnya per orang gitu kan. Dan itu apa aja antum silakan makan tanpa ditentukan batasan apa-apa yang boleh nambah. Jadi di sini eh, bedakan antara all you can eat berarti all, yaitu lauk dan nasi atau apapun itu. Itu silahkan. Berarti komplit apapun itu. Ini gharar, jelas gharar yang mu'athir, gharar yang berbekas pada hukum, itu haram. Tapi kalau misalnya antum ke sebuah restoran atau rumah makan, antum mau beli apapun untuk nasi, selama makan di tempat antum boleh nambah nanduk setelah antum. Yang ini nggak masalah kok ini, insya Allah. Bedakan sama yang tadi all you can eat. Kalau misalnya makan di tempat, maka diberikan kebebasan nasi itu terserah mau nanduk berapa. Ini udah uruf, pertama udah uruf, dan ini tidak merugikan dan tidak, bukan gharar yang membekas pada harga. Misal kalau nggak salah di atas ini kan ada apa ya? Sebagai contoh real aja, di atas ini Wibawa Mukti nih, kita kalau misalnya ke ini ke Wibawa Mukti kan ke arah kanan kan ke Keranggan gitu kan, ke arah sana ke Jati Asih gitu. Kan ada rumah makan tuh di sebelah kanan tuh. Tahu nggak? Pinggir jalan. Kan pertigaan nih. Jalan Raya Wibawa Mukti. Sebelah sini kan rumah makan. Sekarang seafood atau apa gitu loh. Atau sebelumnya itu makanan ikan atau apa, ayam dan seterusnya. Itu kan ada lesehannya tuh. Di situ kita bebas mau ngambil nasi seberapa banyak. Prasmanannya cuma di nasi doang sama sambal. Ini boleh nggak gini? Kita beli satu porsi hanya kita beli misal paha ayam, usus, sate apa-apa gitu. Dah segitu. Kan itu bayar dulu tuh. Bayar dulu. Adapun nasi kita diberi kebebasan. Sambal bebas fadhol. Tapi asal memakan di sini. Kalau di luar, kalau di misalnya take away, maka nasi dibatasin. Taib. Hal yang seperti ini boleh atau enggak? Ini boleh. Karena apa? Karena dia bukan all you can eat. Dia masih bisa dibatasin, nasi itu seperti diberikan dispensasi atau free buat antum. Sementara yang dijual itu adalah ininya nih. Yang dijual adalah ininya. Dan dengan klausul persyaratan di sini. Maka kita penuhi syarat itu. Beda dengan all you can eat. All you can eat itu beragam dia. Bebas. Tanpa ada batasan. Itu semua lauk. Ambil aja semua lauk. Tanpa limit. Yang mana enggak semua orang akan ngambil semuanya. Memang enggak mungkin di take away itu yang all you can eat. Kalau di take away ya borong semua lah. Orang bakal ngambil semua satu nampan. Tapi ini bukan nasi doang. Nah, nasi dan sambal seperti teh, air, itu mungkin bagi ini ya sebagai strategi marketing kita bebasin aja konsumen untuk ambil, tapi bagian ini aja. Ini enggak masalah. Tapi bagian yang lauk pauk ini enggak bisa ada terjadi gharar yang mu'athir atau berbekas seperti itu. Jadi batasannya seperti tadi Pak Taufik. Kalau misalnya semuanya tanpa batas, maka itu haram. Ghararnya besar itu. Tapi kalau gharar yang ini insya Allah tergolong kecil bagi uruf kita, maka tidak berpengaruh pada hukum, tetap halal. Coba kalau yang dekat dari sini pemancingan. Yang membuatnya gharar itu apa sebenarnya pemancingan itu? Coba. Antum dapat ikan misalnya. Gimana sih mekanismenya gimana? Yang udah pernah mancing di sini atau di mana-mana? Pak Ferdi? Bayar berapa, Pak? Biasa.
Bayar di awal. Nah, bayar di awal ini berarti kan sewa tempat mungkin ya. Oke, terus habis itu? Misal Anda mancing, dapat 2 kilo. Terus Anda bayar berapa? Enggak. Oh, udah bayar gitu ya. Nah, itu yang buat horor itu. Kalau Anda nggak dapat, dia tetap bayar di awal kan? Misal Anda bayar pakai durasi nggak sih biasanya? Nggak durasi, nggak. Misalnya sehari berapa sih? 100. Beda-beda. Anggap 50.000 misal aja. 50.000. Dan apa yang Anda hasilkan dari pancingan, ya udah Anda nggak perlu bayar lagi karena tadi udah bayar 50.000 gitu ya. Kalau Anda dapat misal 2 kilo, itu kalau dijual di pasar bisa 100.000. Ini kan berarti kan fluktuatif. Besok bisa aja beda. Besok. Ini kan termasuk bukan sewa tempat doang, melainkan apa yang dihasilkan dari tempat itu, ya antum dapat itu. Itu sama, itu kayak horor dan mirip berjudi juga kayak misalnya kita di supermarket atau di tempat hiburan, tempat wisata atau tempat hiburan, ada mesin gitu kan, kita ngasih koin yang seharga berapa, koin itu harganya 1 koin 5.000, untung-untungan, bisa keambil boneka, bisa keambil ini, nggak bisa ambil ini, bisa aja nggak keambil semuanya dan seterusnya bisa. Makanya semua horor yang mu'athir karena komplit itu bebas. Antum bisa dapat, bisa juga antum nggak dapat. Dan kalaupun antum dapat, itu bukan hal yang dipastikan. Namanya jual beli kan, kita namanya beli sesuatu, ya kita harus tahu nih apa yang kita beli gitu loh. Kalau nggak tahu yang kita beli, berarti kan ini gharar, majhul, jahalah, ketidaktahuan. Makanya tidak sah jual belinya. Kayak tadi restoran all you can eat itu tidak halal. Tidak halal makan di situ sampai kita memastikan saya beli ini, bayar sekian. Adapun cuma daftar register doang, sama seperti pemancingan itu. Coba yang daftar register sekarang 100.000 gitu. Cuman ngopi doang, kopi hitam, Torabika, dah selesai. Keluar, cuman pengen ikutan doang sama teman-temannya. Terus yang satu dia bisa dapat yang lebih banyak. Ikan apa gitu, lagi lapar seharian nggak makan, sengaja di situ supaya makan banyak, ya kan? Ambil habek semuanya. Jadi harga sama, tapi kenikmatan yang didapat itu beda-beda, porsinya beda-beda. Lah ini aneh seperti ini, maka tidak sah jual beli seperti ini, walaupun laris bagi sebagian orang. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.